Pada video kali ini, saya akan membahas dasar atau pengenalan dari Spark. Spark adalah salah satu project dari Apache yang merupakan framework komputasi yang menggunakan in-memory cluster yang digunakan untuk memproses dan menganalisa data yang sangat besar. Spark menyediakan antarmuka pemrograman yang sederhana sehingga para developer dapat secara mudah menggunakan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan yang tersebar pada cluster dari server. Pada awalnya, tahun 2009, Mati Zaharia membuat Spark pada UC Berkeley pada AMP Lab dan kemudian menjadi open source pada tahun 2010. Pada tahun 2013, proyek ini diberikan kepada Apache dan lisensinya menjadi Apache 2.0. Pada tahun 2015, sudah terdapat 1.000 orang kontributor pada Apache Spark ini. Dan pada 2020, Spark telah pada posisi versi yang ketiga. Spark dapat dikatakan menjadi solusi dari beberapa kelemahan Hadoop. Pertama, dalam hal kecepatan pemrosesan. Spark mampu lebih cepat 100 kali lipat daripada Hadoop MapReduce pada data yang sama, dengan syarat data cukup di dalam memori. Jika memori tidak cukup, maka Spark akan dapat lebih cepat 10 kali lipat. Jadi datanya akan disimpan di dalam disk. Hal ini dapat terjadi karena Spark membolehkan komputasi di dalam cluster yang bersifat in-memory. Sehingga pemrosesan dan data akan ada di dalam memori. Alasan yang kedua, Spark sudah mengimplementasikan mesin eksekusi yang lebih canggih. Ketika data berukuran kecil, maka perbedaan kecepatan tidak akan terlalu beda. Tetapi ketika data kita sangat besar, semisal 10 terabyte gitu ya, ini maka perbedaan waktu pemrosesan akan mencolok. Kelemahan Hadoop yang kedua yaitu masalah pipeline. Hadoop tidak mendukung konsep pipeline di mana data akan diproses menjadi suatu output, dan suatu output ini akan menjadi input dari proses berikutnya. Hadoop menggunakan transformasi berdasarkan konsep map dan reduce, di mana tidak selalu dapat diimplementasikan dan terkadang tidak tepat sebagai pipeline dari big data. Ketika kita mempunyai beberapa himpunan data, maka kita ingin melakukan penggabungan data, maka ini akan menyebabkan suatu kompleksitas ketika kita menggunakan Hadoop. Begitu pula kalau kita ingin melakukan penyaringan data atau filter. Kemudian akan juga muncul masalah pada pembacaan data pada I/O jika berulang terdapat pembacaan dari disk, yaitu masalah bottleneck. Salah satu karakteristik utama dari Spark adalah kemudahan penggunaan, karena Spark menyediakan model pemrograman yang lebih sederhana daripada yang disediakan oleh MapReduce. Selain itu, API dari Spark menyediakan lebih banyak operator jika dibandingkan dengan Hadoop MapReduce. Selain itu, akan muncul kesulitan untuk mengimplementasikan algoritma dengan hanya menggunakan konsep MapReduce. Spark juga dapat berjalan di dalam Hadoop cluster, dan untuk API sudah tersedia untuk Scala, Python, maupun Java. Selain itu, Spark juga didukung dengan berbagai library untuk SQL, machine learning, streaming, dan lain sebagainya. Selain itu, Spark juga mendukung batch processing maupun stream processing. Selain itu, juga dapat bersifat interaktif. Dan yang terakhir, besar kode dari Hadoop dan Spark. Ukuran dari Spark ini hanya 50% dari Hadoop. Dan itu pun sudah ditambah dengan code dari library streaming yang sudah kita pernah praktikumkan di modul yang kedua. Pada arsitektur Spark secara high level akan ada beberapa peran dan tugas. Pertama, peran worker pada worker node, di mana dia akan menyediakan sumber daya seperti CPU, memori, kemudian juga penyimpanan untuk aplikasi Spark. Aplikasi Spark akan berjalan sebagai proses terdistribusi pada sebuah cluster yang terdiri dari beberapa nodes. Semisal di sini kita punya 3 worker node. Kemudian peran berikutnya adalah cluster manager, di mana bertanggung jawab untuk mendapatkan sumber daya untuk mengerjakan suatu tugas.
Selain itu, juga melakukan pengaturan sumber daya di dalam cluster yang terdiri dari beberapa worker node. Spark mendukung 3 cluster manager, standalone, Mesos, dan Yarn. Jika menggunakan Yarn, maka kita dapat menjalankan Spark dan Hadoop secara bersamaan pada worker node yang sama. Kemudian terdapat driver program, yaitu aplikasi yang menggunakan Spark sebagai library. Sebuah driver program dapat menjalankan job atau pekerjaan sejumlah 1 atau lebih pada cluster Spark. Kemudian akan terdapat proses eksekutor yang berjalan di dalam worker node yang merupakan proses JVM atau Java Virtual Machine. Eksekutor ini dapat mengeksekusi code aplikasi yang berjalan secara concurrent di beberapa thread. Kemudian dapat juga melakukan cache data di dalam memori maupun disk. Ketika aplikasi Spark selesai atau terminasi, maka eksekutor juga akan terminasi. Dan yang terakhir, task. Jadi semisal di sini ada 2 task di dalam satu eksekutor. Task adalah satuan unit terkecil dari pekerjaan dari Spark yang dikirimkan ke eksekutor. Jadi misal di sini juga ada eksekutor, kemudian di sini ada 2 task. Eksekutor, kemudian di sini ada 2 task juga. Ini terhubung dengan driver program. Spark akan membuat beberapa task per partisi data. Kemudian eksekutor akan menjalankan lebih dari 1 task, sehingga jumlah parallelism akan ditentukan oleh jumlah partisi. Spark akan membagi job menjadi beberapa tahapan DAG, DAG, atau Directed Acyclic Graph. Nah, di sini karena dia acyclic seperti namanya, maka dia tidak ada siklusnya dari grafnya. Pada Spark terdapat konsep RDD atau Resilient Distributed Dataset yang merupakan kumpulan dari elemen data yang terpartisi yang dapat dioperasikan secara paralel. RDD merupakan mekanisme abstraksi data utama pada Spark. Karakteristik pada RDD adalah bersifat immutable, terpartisi, dan in-memory. Immutable bermakna bahwa sekali struktur data itu terbuat, maka tidak dapat dimodifikasi. Sehingga jika RDD melakukan suatu operasi, maka hasilnya adalah RDD yang baru. Kemudian terpartisi. Data direpresentasikan oleh RDD akan dibagi menjadi beberapa partisi, di mana partisi ini akan didistribusikan ke node di dalam cluster. Secara default, setiap partisi akan berada di dalam RAM. Hal ini dapat dilakukan karena kelas RDD menyediakan API yang membolehkan komputasi cluster di dalam memori. Spark membolehkan RDD untuk tetap berada di dalam memori. Dengan seperti itu, maka operasi akan lebih cepat jika dibandingkan dengan RDD yang tidak disimpan di dalam memori atau dengan kata lain tidak dilakukan cache. Kemudian terdapat konsep lazy operation di dalam Apache Spark, di mana eksekusi tidak akan dimulai sampai suatu aksi telah dipicu atau telah di-trigger. Pembuatan RDD serta transformasi juga dalam konsep lazy operation ini. Sebagai contoh, untuk melakukan transformasi data pada RDD, maka nilai kembaliannya adalah RDD yang baru juga. Dan Spark ini akan melakukan track atau pencatatan dari transformasi yang dilakukan kepada sebuah RDD ini, sehingga evaluasi data tidak akan di-load sampai diperlukan. Jadi, tidak terjadi overhead untuk kalkulasi serta menghemat perpindahan data antara driver dan cluster. Sampai sini dulu untuk pengenalan terhadap Spark. Sampai jumpa di video berikutnya.